Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis kita dalam Sahih Bukhari. Masih berkenaan dengan bab al-janaiz atau terkait dengan jenazah ya. Hadis yang ke-622. Bismillahirrahmanirrahim. 620 terlebih dahulu. Anil Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alayhi yu'adzabu bima niha alayhi. Dari Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna kadziban, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara disengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi hati-hati, ini orang yang suka buat-buat syariat sendiri. Ya, para tokoh, para kiai, para tokoh agama menyebutkan satu hadis padahal nggak ada hadisnya. Menyebutkan ini ajaran Nabi padahal tidak ada ajaran Nabi. Itu adalah berdusta atas Nabi. Beliau bersabda, berdusta atas namaku berbeda dengan dusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dan dia tahu itu ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah di neraka. Ini paling banyak. Kalau kita lihat di medsos, paling banyak orang mengaku bahwa ini adalah amalan Nabi, padahal bukan amalan Nabi. Sampai kadang mengaku atas nabinya itu, atas nama nabinya itu adalah berkenaan dengan akidah dan keimanan. Sampai ada hadis palsu, ngarang-ngarang mereka menyuruh agar kita itu minta tolong kepada almarhum fulan bin fulan. Kenapa kamu mengamalkan itu? Alasnya karena Nabi menyuruh saya mengamalkan ini. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan hanya pembodohan, tetapi penyesatan umat yang paling parah. Itu adalah du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah para dai, para mubalik yang menyeru umat kepada pintu-pintu jahanam. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Nanti kelak akan ada orang-orang yang mengajak umat itu bukan kepada surga tetapi kepada pintu-pintu jahanam. Kalau kita lihat pintu jahanam, yang paling mungkin amalannya adalah amalan kemusyrikan. Tentang keramat-keramat, tentang minta-minta ke makam orang soleh, orang mulia dan lain sebagainya. Mereka bukan menyeru kepada Allah agar dalam doanya hanya kepada Allah, tetapi mereka menyeru umat agar meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Itu artinya ada memang para dai yang menyuruh dan mengajak umatnya kepada kesesatan. Dan kadang mereka berkedoknya itu dengan sebutan ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Tidak semua dai menyeru kepada
keimanan. Tidak semua dai menyeru kepada kebenaran. Ada beberapa dai sebagaimana Rasul mengisyaratkan dengan a'immatun mudilin, para imam yang mengajak kepada kesesatan. Dalam keterangan lain, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyuruh mengajak umat kepada neraka jahanam. Dan secara lahiriah tidak mungkin ada dai yang mengajak minum khamar, mari minum khamar, atau menyuruh mengajak kepada berzina, mengajak kepada hal-hal yang sifatnya haram secara nyata gitu. Maka hadis itu paling pas dipahaminya adalah mengajak kepada kemusyrikan, yang banyak sekali orang tidak paham tentang hal tersebut. Nah, kalau ada dai ngajak kepada minum khamar nggak mungkin. Tapi kalau ngajak kepada kemusyrikan sangat mungkin dan nyata memang ada. Nah, ini perlu diwaspadai. Yang namanya agama Islam itu sumbernya adalah Quran dan hadis. Kembalikan agama kita kepada kedudukan dan sumbernya yang otentik, yaitu Quran dan hadis berdasarkan pemahaman yang benar dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang memang mereka murni memaknai agama Islam, menafsirkan agama Islam bukan dengan sekehendak hawa nafsu mereka atau kelompok mereka. Berdusta atas namaku berbeda dengan dusta atas nama selainku. Maka siapa yang mengaku berdusta atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka. Itu berkenaan dengan orang-orang yang mengaku berdusta atas Nabi SAW. Berikutnya hadis ke-622. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, oh iya, Ustaz Rosadi lagi sakit ya. Mas Rosadi lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Syafahullahu syifaan ajilan. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtaddat bihi. Rasulullah SAW mengunjungi beliau saat sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit ditengok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, untuk orang sakit yang digunakan lafaznya itu ya'uduni, bukan yazuruni. Ya'udu masdarnya iyadah. Kalau yazuru masdarnya ziarah. Nabi menggunakan dalam hadisnya hakul muslim ala muslim itu faida maridu fa'udhu. Kalau dia sakit udhu, iyadah dia. Di hadis ini juga sama. Rasul SAW ya'uduni, Rasul ya'uduni, mengunjungi. Artinya apa? Beda antara ya'udu dengan yazuru. Beda antara iyadah dengan ziarah. Kalau orang sakit, kata yang digunakan dalam semua hadis itu ya'udu. Artinya apa? Iyadah. Artinya apa? Mengunjunginya itu bukan sekali, tetapi minimal 3 kali. Mengunjungi ketika sakit, mengunjungi sedang sakit, awal sakit, sedang sakit, dan yang terakhir memastikan kesehatan, kesembuhannya. Itu namanya menunaikan hak muslim. Mengunjungi pas sakit, lalu kemudian mengunjungi ketika dia dalam proses sakitnya, dan terakhir mengunjungi memastikan kesehatannya. Tapi kalau orang mati itu sebutannya bukan ya'udu, tetapi fatba'ahu, ikuti sampai akhir pemakaman. Jadi orang sakit mah dikunjungi sekali, yaitu mengantarkan ke pemakaman. Kalaupun nanti ziarah setelah kematiannya silakan saja, tetapi proses dia ketika wafatnya itu dihantarkan. Namun orang sakit dijenguk 3 kali. Itu dalam hak muslim atas muslim yang lain. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW mengunjungiku saat sakit di haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW. Min waja'in istadabi, karena sakit yang keras, ya, yang sakit yang parah begitu. Fakultu inni qad balagha bi minal wajah, ya Rasulullah, aku sudah sampai puncak rasa sakit ini. Sudah sakit banget, sepertinya sudah waktunya ini. Wa ana dzumarin, dan aku orang kaya. Nih sahabat tuh kalau kaya juga curhat ke Rasul. Miskin curhat, kaya curhat kepada Rasul SAW.
Zaman sekarang mah jangan bisi curhat miskin, diolok-olok, curhat kaya, didengki. Jangan ya. Zaman sekarang susah. Wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun. Tidak ada pewarisku kecuali seorang putri. Aku ini sudah sakit yang parah ya Rasul. Dan aku banyak uang, banyak harta. Aku orang kaya dan lagi sakit. Itulah kurang lebih begitu. Dan tidak ada yang mewarisi kecuali seorang anak perempuan. Apa tasaddaqu bisulusai mali? Bolehkah saya berwasiat dengan sedekah 2/3 harta saya? Anaknya cuma perempuan satu-satunya. Dia ingin bersedekah dari seluruh hartanya, menyisakan anak perempuan satu. Qala la, jangan. Kata Rasul, jangan bersedekah dengan sebanyak itu. Jangan berwasiat dengan sebanyak itu. Nah ini, yang namanya berbuat baik juga perlu ada ilmunya. Berbuat baik harus pakai ilmu. Buktinya ini ada orang berwasiat mau sedekah dengan 2/3 hartanya, dilarang oleh Nabi SAW. Nggak boleh. Fakultu bisyatri, ya udah separuhnya saya sedekahkan. Faqala la, jangan juga. Jangan kebanyakan bersedekah itu atau berwasiat itu. Summa qala as-sulsu wa sulsu kabir atau kathir dalam riwayat lain. Kata Nabi SAW, cukuplah kamu bersedekah berwasiat itu 1/3 dari hartamu. Para ulama mengkiaskan sedekah, infak dan hibah itu dengan hadis wasiat ini, bahwasanya memberi atau bersedekah, berinfak dan sebagainya maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Mau sedekah, mau infak, mau wasiat itu maksimal 1/3. Wasul sukasir itu juga sudah banyak sebenarnya 1/3 itu. Itu maksudnya ditunaikannya setelah wafat. Jadi setelah orang meninggal tunaikan 3 hal. Yang pertama biaya pemakaman kalau ada dari hartanya itu. Kalau sudah dihandle oleh RT RW, zaman sekarang kan ada patungan ya, ada iuran RT RW, berarti nggak ada pemakaian dari harta almarhum. Jika ada biaya kematian maka ambil dulu untuk itu. Yang kedua tunaikan wasiat, hutang. Yang ketiga hutang. Kemudian setelah itu bagi waris. Jadi ada 4 langkah. Tunaikan dulu pemakaman, lalu tunaikan dulu hutang jika ada, kemudian wasiat maksimal 1/3, kemudian bagi waris. Segera. Kalau bisa beberapa hari setelah kematian. Kenapa? Bukan Islam tidak melihat perasaan, tapi memang Islam mencegah terjadinya perpecahan. Kalau sudah berlalu bertahun-tahun, bagi waris itu susahnya minta ampun. Karena kebutuhan orang sudah berubah. Kemudian rasa kehilangan almarhum sudah agak jauh. Sudah rasa hilangnya itu hilang. Jadi berbeda kondisinya kalau almarhum sudah meninggal, dibagi itu saudara-saudara masih ada nuansa berkabung. Jadi jangan sampai kita menyakiti almarhum. Ini kita masih suasana bersedih, masih suasana tumarima dengan kesabaran. Tapi kalau sudah 10 tahun, udah hilang itu. Yang ada adalah ambisi dan hawa nafsu di depan mata. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu baru dibagi waris. Biasanya itu konflik. Makanya Islam bukan tidak memperhatikan perasaan yang keadaan berkabung, tetapi Islam ingin mencegah preventif supaya tidak ada perpecahan di kemudian hari. Tunaikan biaya pemakamannya, bayarkan hutang jika ada, wasiat 1/3 maksimal, kemudian silahkan dibagi waris. Kalau setelah dibagi waris kemudian para ashabul furud atau ahli waris ini sepakat tidak mengambilnya dulu, silahkan. Atau sepakat meleburnya menjadi satu dibagi rata, silahkan. Atau sepakat seluruhnya udah kasih aja ke ibu, silahkan. Atau sepakat semuanya, yang penting kita sudah tahu jatahnya dan sekarang silahkan dikelola diurus oleh ibu sekehendak dia, ambil untungnya, ambil silahkan. Itu mah kalau sudah dibagi jatahnya. Yang penting ashabul waris itu atau ahli waris itu yang penting tahu jatahnya.
Setelah itu dia mau menerima atau nanti menerimanya atau apapun yang dia inginkan terserah. Itu namanya tanazul. Jadi tanazul itu adalah kesepakatan ahli waris untuk melakukan apa dan tidak melakukan apa terhadap harta warisannya. Ibu juga harus tahu bahwa jatahnya hanya 1/8 kalau ada anak-anak. Maksud ibu tuh suami ayah ya. Istri ayah. Harus mengetahui bahwa bagiannya jika ada anak ayah tersebut, suaminya itu, maka 1/8. Kalau tidak ada dapat 1/4 ya. Kalau misalnya ini masih hidup semua terus jual barang itu, Masih hidup siapanya? nah, ibu bapaknya Almarhumnya masih hidup. Ya nggak apa-apa. ya masih hidup, Ya bukan jual. waris. Enggak, maksudnya gini, jual tapi terus dikasih ini buat kamu istrinya misalnya. Itu hibah namanya. Iya, boleh kan itu. Hibah boleh. Nah kalau hibah itu terserah yang menghibahkan. Bebas itu. Misalkan ayahnya itu, "Los daripada mana ribut semuanya kumpul." Langsung dibagi, kamu sekian, kamu sekian. Itu mah kalau tidak adil babnya etika. Etika si bapak kepada anaknya, kau ngasih ini lebih, ngasih ini tidak. Ataupun kalau itu disengaja bisa jatuh kepada kezaliman. Berarti dia tidak adil kepada anak-anaknya. Tapi kalau waris itu sudah urusan Allah, waris itu dosanya kepada Allah. Karena Allah sendiri yang tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah ketetapan Allah, jangan kalian langgar. Kalau dilanggar ada neraka yang mengancamnya. Diancam dengan neraka. Kalau di dunia kan diancam dengan pidana, di akhirat itu diancam dengan neraka. Perbuatan A diancam dengan neraka, perbuatan B diancam dengan neraka, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi waris itu demikian. Yang penting tahu dulu jatahnya, dan ibu juga mengerti, paham bahwa dia tidak menguasai harta semua, tidak merasa suaminya meninggal kemudian milik dia. Itu pemikiran yang salah. Kalau mau bagi dulu, tahu bagiannya, tetapi anak-anaknya menyerahkan kepada ibu pengurusannya sampai ibu sudah tidak sanggup lagi, misalkan mengurus harta warisan yang menjadi hak anak-anaknya tersebut. Kalau yang meninggalnya istri duluan, Meninggalnya istri duluan, suami dapat 1/2 kalau tidak punya anak istrinya tersebut. Kalau istri tersebut punya anak, maka suami hanya dapat 1/4. Ya, setengah dari itu. Pokoknya kalau ada keturunan dapat setengah. Dapat full. Kalau ada keturunan dipotong setengah. Ayatnya itu ada dalam Al-Qur'an. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna. Jika istrimu tidak punya anak, maka bagimu setengah, dan jika dia punya anak, maka kamu dapat 1/4. Dan perempuan, jika suamimu meninggal dan punya anak, maka kamu dapat 1/4. Dan jika suamimu punya anak, maka kamu hanya dapat 1/8. Jadi bagian istri itu maksudnya ibu kita, bagian suami bapak kita, bagian istri ayah kita, artinya ibu kita itu kalau punya anak, ada kita maksudnya, itu hanya dapat 1/8. Tapi kebanyakan ibu malah menguasai harta warisan. Ustaz, ada fenomena di kita yang sekarang ini kan disebutnya tuh harta gono gini. Jadi ketika misalnya salah seorang orang tua itu meninggal, jadi harta itu dibagi 2, jadi setengahnya dibagi yang masih hidup, setengahnya baru dibagi waris. Saya juga cari-cari dalil di harta gini. Dalam Islam nggak ada harta gono gini. Nggak ada harta gono gini. Harta istri itu imma dapat dia usaha sendiri, atau usaha bersama, atau milik bersama. Ada yang pendapatan dia sendiri itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau itu pendapat sendiri. Misalnya dia bekerja, dia tabungkan, itu milik dia. Tidak boleh dibagi waris nanti. Warisan dari ayahnya meninggal itu. Ya. Jadi keluarga itu tidak satu paket maksudnya. Istri itu istri, suami itu suami. Jika istri meninggal, suami mewarisi dari istrinya. Jika suami meninggal, istri mewarisi dari suaminya. jadi yang penting jangan salah satu meninggal, lalu salah satu kawin lagi payah-payah. Ya jangan begitu. Jangan sampai salah satu anggota keluarga meninggal lalu menguasai semuanya, tidak bisa. Kawin lagi apa lagi? Itu lebih bahaya lagi. Apalagi dengan perawat. Banyak.
Jadi kalau istri meninggal, maka yang diwarisi oleh ayah oleh suaminya itu harta istrinya saja, bukan dari yang lain. Harta istrinya saja. Kan wala mimma tarakna, dari yang dia tinggalkan, dari istri yang harta istri yang ditinggalkan. Begitu juga suami. Jadi tidak dari seluruh harta, tidak dari seluruh, tapi harta yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Beda kalau suami meninggal. Kalau suami meninggal itu dibagi semua harta yang ada di situ. Harta keluarga itu kan milik bapaknya, milik suami maksudnya. Ibu mewarisi dari itu, kecuali harta ibu yang khusus, harta istri suami, istri bapak maksudnya khusus. Itu khusus, misalkan dia punya warisan dari bapaknya, kemudian dia punya tabungan sendiri, lalu dia menyimpan dan sebagainya. Maka itu ketika dibagi harta warisan dari ayah atau suaminya yang meninggal itu tidak dihitung, karena itu harta pribadi istrinya. Oh, jadi boleh kalau istri yang meninggal suami kawin lagi dengan harta dia, boleh ya? Harta dia, bukan harta, bukan warisan dari waris. itu, tidak makan waris. Nah kemudian setelah itu qala wasul kasir, sepertiga saja kamu kalau berwasiat, itu sudah banyak. Innaka antadara warasataka agniya khairu min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Kamu meninggalkan ahli waris yang kaya itu lebih baik, meninggalkan ahli waris dengan kekayaan, mampu dia maksudnya, itu lebih baik daripada kamu membiarkan ahli warismu miskin terkatung-katung. Bahasanya yatakaffafun, terkatung-katung, minta-minta. Jadi meninggalkan ahli waris dengan kekayaan itu jauh lebih utama daripada membiarkan ahli waris hidup dengan terkatung-katung. Makanya Nabi membatasi, kalau disedekahkan 2/3 hartanya, nanti anaknya dapat apa? Itu sama dengan membiarkan ahli waris hidup berpotensi miskin. Nabi tidak suka. Bahkan di dalam ayat juga ada. Kasus Sayyidina Abu Bakar, semua harta? Itu mah ketika mau dakwah, bukan warisan. Oh, belum. Untuk dakwah. Masih hidup. Belum. Dan setelah itu Abu Bakar kaya lagi, karena beliau punya mesin uang. Mesin uang bukan dalam arti kata mesin uang ini, artinya bisnisnya berjalan. Makanya ada analisa penelitian gitu, kenapa Abu Bakar bisa menginfakkan seluruh harta, Umar separuh, ya Utsman 2/3, karena mereka itu kaya, memang punya mesin uang. Setelah disumbangkan itu uangnya datang lagi. Gitu. Kalau orang biasa tidak punya mesin uang, diinfakkan habis semua lalu dia minta-minta termiskin, ya itu tidak pas, bukan begitu caranya. Jadi ketika berkata Abu Bakar bahwa aku tinggalkan engkau Allah dan Rasulnya, itu secara hitungan logikanya, hitungan matematikanya Abu Bakar sudah punya bisnis. Jadi nanti Allah datangkan lagi rezeki berikutnya, ya seterusnya. Begitu. Dan syariatnya belum ada mungkin. Itu kan sudah menjelang ini ya, menjelang hijrah ya. Tetapi kan tidak dihapus itunya, tidak dihapus keterangan itu. Jadi konteks Abu Bakar ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Allah dan Rasulnya, itu konteksnya dakwah. Masih lagi nge-push dakwah banget itu, awal-awal ini kan, awal-awal perkembangan Islam gitu kan. Jadi habis-habisan. Setelah itu kan kaya lagi, tidak ada ceritanya kan Abu Bakar miskin setelah itu kan. Kaya lagi beliau dan menghasilkan lagi. Jadi para sejarawan menilai bahwa beliau itu memang penghasilannya terus-terusan dapat gitu. Utsman bin Affan setelah menginfakkan 2/3-nya, kan setelah itu beli sumur Madinah, masih kaya sampai sekarang. Jadi orang-orang dulu ketika mengatakan aku tinggalkan engkau Allah dan Rasulnya, itu maksudnya nanti Allah kasih rezeki lagi dari usaha yang saya miliki ini. Kalau kita nggak punya apa-apa, bener-bener pol segitu adanya, diinfakkan semua, wes minta nasi nanti ke orang lain. Mungkin Rasul juga melarang. Tapi yang mana? Yang melarang kalau. Iya, kalau orang miskin dilarang. Tapi karena Abu Bakar itu, besok juga kalau Abu Bakar nanti juga uangnya datang lagi. Seperti Abdurrahman bin Auf kan pernah membayarkan hutang seluruh warga Madinah yang punya hutang. Abdurrahman bin Auf itu pernah membayarkan hutang seluruh warga Madinah yang punya hutang. Itu ditiru oleh, kalau tidak salah, Presiden Nigeria gitu atau siapa gitu. Dia membayarkan seluruh hutang warganya.
supaya warganya itu nggak punya hutang gitu. Itu adalah ajaran dari orang-orang soleh terdahulu di zaman keemasan Islam. Sampai yang datang katanya sepertiga warga Madinah gitu. Dibayarin hutangnya biar orang Madinah tidak punya tanggungan hutang. Masya Allah ya. Indonesia gitu. Sebenarnya bisa kalau itu siapa orang terkaya di Indonesia tuh yang Pangestu itu siapa? Pokoknya ada Pangestu. Itu kan 1.200 triliun hartanya itu. Coba bayarkan hutang 200 triliunnya untuk misalkan warga Bandung Raya. Tapi itu mustahil ya. Jangan terlalu kesana mikirnya. Ya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik daripada kamu biarkan ahli warismu miskin, ya terkatung-katung tidak mendapatkan peninggalan darimu. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan sesungguhnya harta yang kau infakkan untuk memberi nafkah kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah, semuanya itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta mataj'alu fi imratika. Bahkan makanan yang kau berikan kepada istrimu itu pahalanya adalah besar sekali. Ya, jadi nafkah yang diberikan karena Allah itu pahalanya besar. Istri makan dari nafkah yang kita cari itu pahalanya besar. Meskipun itu kewajiban yang harus kita lakukan. Meskipun itu kewajiban suami kepada istri, tetapi di situ ada nilai pahala yang sangat besar. Bukan hanya sebuah nilai kewajiban atas orang yang sudah menikah, tetapi itu kewajiban yang bernilai pahala yang sangat besar. Setiap suap nasi, setiap biji gandum yang diberikan kepada istrimu itu adalah bernilai sedekah yang sangat besar. Maka berbahagialah kalau istri itu makannya sepiring mentung. Kamu nambah mah eta sedekahnya besar sekali. Setiap biji nasi itu bernilai sedekah yang luar biasa. Dan itu menjadi kifarat terhadap dosa yang tidak bisa dikifarati dengan yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa ditebus, tidak bisa dikifarat kecuali dengan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Jadi ada dosa yang tidak bisa dikifarati oleh amalan ibadah atau oleh yang lain kecuali dengan bekerja mencari nafkah untuk istri. Susah kayaknya mencari. Jadi apa namanya mencari nafkah itu luar biasa pahalanya. Jihad. Man mata duna amalihi fahuwa syahid. Orang yang berjuang mempertahankan bahkan mencari harta itu dia ada di dalam syahid, jihad fisabilillah. Maka berbahagialah kalau punya keluarga yang banyak makannya, sedekahnya makin banyak. Asal yang pokok ditunaikan, sholat. Oh ya, itu mah sudah pasti modal itu. Jangankan mencari nafkah, puasa Ramadan dan haji tidak sah kalau tidak sholat. Jangankan ibadah biasa, haji, puasa, apalagi zakat, nihil, kosong, tidak diterima, tidak sah bahkan kalau tidak menunaikan sholat yang 5 waktu. Kalau 5 waktu mah modal itu. Makanya sempurnakan dulu yang 5 waktu itu baru ibadah-ibadah lain diterima atau sah insya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada mindset yang keliru juga di banyak orang itu. Dia mengutamakan sedekah, yang penting gua mah sedekah lah, sholat mah belum bisa. Kayak gitu. Itu berpikir yang kebalik. Dan itu public figure yang ngomong kayak gitu ya kan. Gua mah yang penting sedekah katanya. Sholat mah gua mah belum bisa. Nah itu kesalahan dulu. Justru sholat dulu, yang lain baru diterima. Wa in wujidat kamilatan qubila sayru amali wa in wujidat naqisatan rudda sayru amali. Jika sholat 5 waktunya kamilatan sempurna dia lakukan, qubila sayru amali, maka akan diterima seluruh amal lainnya. Wa in wujidat naqisatan, kalau 5 waktunya itu kurang atau belang bentong, rudda sayru amali, akan dikembalikan amal baik orang tersebut kepada pelakunya. Diuihkeun deui. Diuihkeun teh ditampi mangga. Teu acan dugi ieu syaratna teh acan. Eta teh sarua jeung orang yang ka luar negeri teu mawa paspor. Ai tiket mawa
oleh-oleh mawa bekal bagasi 2 tas 2 koper badag dadahareun mawa semua pakaian pangalusna toke pangkasepna bersih hari pagarnya teu mawa paspor gitu lah. Tidak punya paspor gimana walaupun dia bawa uang 1 rumah nggak bawa paspor nggak bisa gitu. Makanya sholat itu bagaikan paspor, jadi paspornya dulu baru yang lain bisa. Kebekalan bisa dibawa. Nah bekalan itu amal solehnya, ibadahnya, amal baiknya. Nggak bawa paspor ya ditolak. Jangankan ditolak naik pesawat, di bawah aja udah ditolak sama yang pakai kopiah itu biru itu kan. Kemarin saya nganter itu gitu, kalau tegas sekali mereka nggak ada kompromi, langsung maaf pak, geser pak, maaf pak, sana pak. Jadi tidak bisa. Orang yang sholatnya kurang itu bagaikan orang yang tidak bawa paspor mau keluar negeri. Barangna 3 karung, 3 lemari, duitnya bergepok-gepok ATM-na pinuh tapi teu mau paspor. Ya balik maning. Mulai maning ya. Baik, itu hadis yang ke-622. Jadi pastikan ahli waris kita mendapatkan warisan yang layak dan juga warisan yang benar ya begitu. Al-Quran juga mengajarkan begitu. Orang kalau berinfak itu diantara ciri ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna dahaunan wa idza khatamu qalu salam. Ada ayat kalau mereka berinfak wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah yang maha pengasih itu diantara ciri-cirinya ada satu ciri yaitu wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau mereka berinfak atau bersedekah lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak israf berlebihan, wa lam yaqturu, tidak pelit mereka hese. Jadi tengah-tengah ya, tengah-tengah, tidak pelit, lam yusrifu, tidak israf berlebihan, wa lam yaqturu, tidak juga pelit. Jadi tengah-tengah, jangan sampai dikalahkan oleh salah satunya. Berlebihan juga khawatir keluarganya tidak mendapatkan yang haknya, kurang juga itu berarti dia tidak melakukan sedekah infak dengan semestinya. Baik, yang ke-623 ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu waja'an fa ghusya alaihi wa ra'suhu fi hijri mura'ati min ahlihi. Adalah Abi Musa bahwasanya beliau menderita sakit sebelum wafatnya sampai pingsan. Dan kepala beliau fi hijri imraati min ahlihi, ada di dalam dekapan istrinya. Jadi sakit, kemudian kepalanya ditaruh di badan istrinya, di pangkuan istrinya. Falam yastati an yaruda alaiha syai'an, dan dia tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata-kata dengan istri tersebut. Falamma afaqa, ketika siuman dia mengatakan ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah. Dia mengatakan aku berlepas diri dari yang mana Rasulullah berlepas diri darinya. Artinya ketika sakratul maut beliau masih meriwayatkan hadis. Jadi ketika sakratul maut dia teringat ada hadis yang belum disampaikan, dia sampaikan. Inna Rasulullah SAW bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Nabi SAW berlepas diri dari saliqah, yaitu orang-orang yang saya nggak bawa kacamata ini. Dari yang gogorowokan ketika meninggal dunia, meratap. Ya. Rasul berlepas diri dari orang gogorowokan meratapi kematian keluarganya, dan biasanya itu wanita, karena domirnya pakai muannas di sini. Wal haliqah, yang mencabik-cabik badan dan muka, meratapi gitu. Wasyaqah, dan merobek-robek baju. Ini tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah kalau ada keluarganya meninggal dunia, satu gogorowokan, yang kedua muka dicabik-cabik, dikeruk, koet, yang ketiga baju disobek-sobek, saking ekspresi kesedihannya. Kata Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau itu berlepas diri ya dari 3 perbuatan ini terkait dengan jenazah. Yang pertama adalah mencabik muka, yang kedua adalah merobek baju, yang ketiga gogorowokan meratapi kematian
itu jangan sampai ada di dalam tradisi masyarakat atau keluarga kita. Insya Allah sih di kita mah nggak ada ya tradisi jahiliyah seperti itu, nggak ada seperti itu. Perempuan kalau nangis ya nangis aja, tapi jangan terlalu nangis. Rasul itu kalau ada kesedihan cukup berderai air mata, sampai sahabat bertanya, kata Abdullah bin Auf, ya Rasulullah, apakah engkau menangis juga? Kata Rasulullah, semuanya mata itu ada airnya, dan itu adalah tanda rahmat Allah kepada hambanya, bahwa dia dikasih perasaan sedih, itu adalah rahmat Allah. Sedih itu rahmat Allah, sehingga mata bercucur dan hidung menangis, itu wajar. Namun kalau sampai gogorokan, mencabik baju, merobek baju, ya mencabik muka, itu adalah tradisi jahil, dan Rasul berlepas diri dari hal seperti itu. Karena apa? Karena dalam tindakan tersebut ada semacam dia menolak atau menyalahkan, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, ini sudah menjelang bel 2 menit lagi. Ishtaka, ini hadis dari Anas bin Malik. Ishtaka ibnu li Abi Talha, anaknya Abu Talha itu mengeluhkan. Famata Abu Talha, karena ayahnya itu Abu Talha itu meninggal. Meninggal. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata. Jadi gini, Abu Talha itu punya anak kecil, sangat disayang dan dicintainya. Abu Talha pergi ke Rasul SAW biasa aktivitas. Ketika pulang ke rumah, itu anaknya sudah meninggal. Istrinya tidak ngasih tahu. Dia bertanya kepada istrinya. Qala Abu Talha, "Aina gulam? Kaifa gulam?" Mana si Dedek? Nah, gitu. Si Dedek mana? Gitu kan. Qala qad hada'at nafsuhu. Tenang, tos tibra. Tos tenang. Tos una teu ieu. Wa arju an yakuna qad istiraha. Dia sudah istirahat. Wa dhanna Abu Talha annaha shadiqah. Abu Talha mengira itu kabar biasa, bahwa anaknya sudah tertidur pulas dan sudah istirahat. Qala fabata falamma asbaha igtasala. Ini bahasa halusnya hadis. Abu Talha berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Setelah dikasih tahu anaknya telah meninggal dunia, kemudian sudah istirahat ya. Maksudnya gini, setelah dikasih tahu anaknya sudah tidur, Abu Talha dengan istrinya berhubungan badan. Kan anaknya sudah tidur. Ibunya, iya. Betapa sabarnya ibu, kuat ya. Falamma arada an yakhruja a'lamathu annahu qad mata. Ketika Abu Talha mau pergi, baru dikasih tahu bahwa anak kita sudah meninggal. Dede terus teu aya, Pak. Malamnya teh berhubungan dulu. Jadi dari malam disimpan kabar itu sampai berhubungan badan, keduanya selesai. Setelah itu beliau keluar. Fasolama Nabi sallallahu dan sholat berjamaah dengan Nabi ke masjid, berarti subuh-subuh ke masjid. Suma akhbaran Nabi, lalu menceritakan bahwasanya anaknya telah meninggal dunia. Faqala sallallahu la'anallahu an yubarika lakum fi lailatikum. Apa kata Nabi sallallahu? Mudah-mudahan Allah taala memberikan karunia keturunan dari yang tadi kamu berhubungan dengan istri kamu itu. Qala rajulun, tapi itu pengetahuan Nabi, artinya Nabi dengan informasi yang dapat oleh beliau, mungkin malaikat kasih tahu bahwa kedua orang ini tadi malam berhubungan, karena langsung ditembak oleh Nabi. La'allallah an yubarika lakum fi lailatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan pada malammu ini. Dan gitu. Faqala rajul min Ansar, diceritakan oleh seorang dari Ansar, fara'aitu lahum tis'ata aulad. Lahirlah setelah kematian anak yang disayang pertama itu 9 anak berikutnya. Jadi Allah ganti 1 dengan 9. Kulluhum qad qara'al Qur'an, semuanya jadi ahli Qur'an. Subhanallah. Jadi meninggal 1 dihadapi dengan kesabaran, lahirlah setelah itu dari istrinya 9 anak, semuanya qari'un muqri' lil Qur'an. Masyaallah. Ibunya sabar sekali. Masih sempat melayani suaminya padahal anaknya sudah terbujur kaku meninggal. Itu subhanallah. Jadi inilah kesabaran yang diajarkan oleh orang terdahulu. Dan Rasul pun menghiburnya dengan, ini juga hikmah yang baru, faedah yang baru, bahwa dengan keluarga yang berbelasungkawa itu kita harus menghiburnya. Rasul pun mengatakan itu, insya Allah malam ini menghasilkan banyak keturunan. Walaupun Muhammad tambahan waktunya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu